Halo Smooners, selamat datang di Podcast For You. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Nah, pada kali ini kita ada kedatangan tamu spesial yang merupakan orang nomor 1 di Belitung Timur. Mari kita sapa Bupati Belitung Timur. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Hari ini Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak sehat. Semoga siswa SMA 1 dan seluruh masyarakat Belitung Timur selalu sehat. Amin. Berhubung masih melonjaknya COVID ya Pak di masa sekarang ini. Luar biasa. Luar biasa melonjaknya ya Pak. Masyarakat kita harus kembali semangat untuk menggunakan masker. Iya, betul untuk sekali. prokesnya. Kegiatan apa Pak yang sedang Bapak lakukan di sekarang ini? Kalau di pemerintahan kita sedang menyusun untuk persiapan RKPD tahun 2023, mengimplementasikan kegiatan tahun 2022, dan tentunya kita lagi fokus untuk masalah kepelabuhan. Pelabuhan. Yap. Oke, kita masuk ke pembahasan pada hari ini Pak. Yap. Gimana pendapat Bapak tentang pelajar di Belitung Timur ini? Kalau pendapat tentang pelajar, Iya. ini menarik. Pelajar di kita ini dari tingkat SD, SMP, SMA ya, bahkan anak PAUD dan TK loh. Iya. Jadi itu memiliki karakteristik tersendiri. Seiring dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang ada saat ini, itu mempengaruhi psikologis anak di dalam berinteraksi sosial. Iya, benar banget Dan Pak. itu kecenderungan di dalam mereka berhadapan bersosialisasi dalam dunia pendidikan itu jauh berbeda dengan masa sebelum teknologi yang canggih seperti saat ini, di masa zaman orang tua zaman dulu gitu. Iya, benar. Beda dengan zaman now gitu ya. Iya, benar banget Pak. Tuh. Jadi pelajar zaman sekarang ini mungkin ketergantungan mereka terhadap handphone misalnya itu sangat tinggi. Bukan hanya anak SMA loh. Anak TK. Anak TK. Itu kalau nangis nggak dikasih handphone tambah nangis dia. Tambah nangis, bukannya diem. Nah, Kalau misalnya dimarahin, kalau misalkan dulu kan dimarahin dia langsung diam ya Pak. Ini kan ada hal yang perlu untuk kita sikapi. Iya, benar banget Pak. Secara bijak, terutama di lingkungan rumah. Karena fondasi awal untuk menciptakan sebuah pelajar yang tangguh, menciptakan sebuah anak didik yang handal ke depan, itu fondasinya dari rumah. Dari rumah dulu Betul. Pak. Baru bisa dibawa keluar Yap. sebenarnya. Jika fondasinya kuat dan konsistennya di dalam pendidikan rumah itu mantap, Iya. insya Allah Bakal baik. baik. Nah, kemudian bagaimana pembelajaran menurut Bapak terkait pelajar di Belitung ini? Karena kan pada saat ini COVID sedang meningkat dan banyak sakit-sakit lain di Belitung Timur ini. Pembelajaran yang harus kita hadapin gimana Pak? Ini kembali lagi. Pertama, kepada niat masing-masing pelajar. Niat masing-masing pelajar. Artinya apakah dia menjadikan sekolah dan masa depan itu menjadi sebuah bagian personal kebutuhan hidupnya untuk hari ini dan akan datang, Iya. atau dia hanya menjadikan sekolah sebagai kewajiban, jangan sampai nggak sekolah. Beda loh. Bener. Beda ini. Artinya gini, anak yang berpikir bahwa hari ini saya sekolah adalah saya akan meraih di masa depan saya lebih baik. Saya serius belajarnya. Iya. Mau daring, mau luring. Mau luring. Jadi No problem bagi tergantung niat anaknya sendiri Ya. Pak. Artinya itu kembali kepada spirit. Iya. Kepada spiritnya, motivasinya, minatnya untuk mengenal dirinya sendiri. Untuk meraih masa depannya. Benar banget Pak. Jadi di suasana pandemi COVID sekarang ini pun, di beberapa tahun terakhir ini, kita nggak perlu lagi menyalahkan kondisi wabah yang kita hadapi. Yang harus kita berikan adalah bagaimana motivasi itu muncul bagi setiap anak. Dan bagaimana mereka menciptakan peluang
buat mereka meraih masa depan mereka dengan cara mereka sendiri, dengan tidak meninggalkan apa yang seharusnya mereka lakukan. Karena jadi intinya dari setiap anak itu mereka mau atau tidaknya untuk menghadapi COVID Dari ini, 10 Pak. anak loh, mohon maaf. Dari 10 anak. Dari 10 anak kita contoh. Iya, dari Kalian 10 bisa anak. survei loh di sekolah Anda. Mm-mm. Dari 10 anak itu berapa anak yang memiliki minat yang tinggi untuk mengikuti pendidikan secara serius? Mm-mm. Berapa anak yang tidak mau mengikuti pelajaran secara serius? Iya. Jawabannya pada para pelajar sendiri. Itu, Iya benar banget, Pak. itu kata kuncinya di sini. Iya. Kita nggak usah bicara soal konteks Belitung Timur secara besar. Mm-mm. Tapi konteks yang kecil saja kita lihat. Dari 10 anak. Berapa anak yang Berapa serius? anak yang serius dan sungguh-sungguh untuk menelisik pelajarannya dengan secara baik, Mm-mm. atau berpikir untuk ke arah yang lebih baik. Iya, benar banget. Jadi intinya dari setiap anak itu bagaimana kalian dan banyak kita menghadapi kasus ini dengan serius dan bagaimana niat kita untuk menghadapi pembelajaran maupun BDR maupun tatap muka secara langsung. Kemudian Pak, ada nggak sih kebijakan dari pemerintah dalam menghadapi pembelajaran ini? Pembelajaran di masa pandemi ini, karena kan kemarin kita udah ngadain tatap muka nih Pak, cuma sekarang kembali lagi ke BDR. Ya. Kebijakan pemerintah itu gimana Pak? Sebenarnya itu situasional. Situasional. Ya, kita sesuaikan dengan kondisi existing yang ada Mm-mm. di wilayah kita. Kalau semua masyarakat untuk patuh dan taat untuk prokes dan menyadari bahwa wabah ini bukan suatu hal yang biasa gitu ya. Iya. Dan kebijakan itu bisa saja kita tetap melaksanakan tatap muka seperti biasa. Dan seluruh siswa pun saya pikir bisa untuk mengantisipasi secara personal. Mm-mm. Mereka udah tahu sebab dan akibatnya, mereka udah tahu. Iya. Tinggal sekarang ini kalau misalnya pemerintah daerah mengambil kebijakan bahwa kita kembali melaksanakan sekolah dengan tidak tatap muka misalnya. Mm. Terus terang saja saya agak kurang sependapat sebenarnya mengambil kebijakan seperti itu. Iya, gimana tuh? Karena saya sudah mengamati cukup panjang di pandemi COVID sebelumnya, di 2021. Yang terjadi justru adalah angka drop out kita tinggi. Tinggi. Kedua, banyak yang MBA loh. Iya, banyak banget Pak yang Banyak MBA. MBA. Dan ini menjadi pemikiran serius buat kita. Kalau kita melaksanakan sekolah tatap muka dengan mengurangi siswa Mm-mm. dan kepala sekolah bersama dengan orang tua murid dan paguyuban kelas dan segala macam memiliki komitmen yang sama bahwa tatap muka harus dilaksanakan secara langsung, Iya. dan mereka yang mengatur. Mereka bikin senyaman mungkin. Artinya siswa maunya bagaimana, orang tua maunya bagaimana, pihak sekolah maunya bagaimana. Yang jelas mereka harus face to face. Kalau secara daring, ya mohon maaf, bisa aja anak sambil tidur-tiduran di rumah, Iya, benar banget Pak. sambil ya nggak serius gitu ya. Nggak serius. Nggak serius. Apalagi itu mengerjakan PR matematika, misalnya fisika, kimia, yang itu membutuhkan face to face. Iya. Nggak bisa kita dengan menghayal mengerjakan sesuatu yang kita nggak bisa, akhirnya dia mentok sendiri. Mm-mm. Nah, kalau mata bidang studi yang sifatnya non eksak misalnya, itu nggak masalah. Mm-mm. Tapi kalau yang sifatnya eksak itu sulit sekali. Sulit karena anak sendiri harus kayak merasakan gimana sih diajarin langsung sama Ya. gurunya. Kayak step by stepnya tuh harus ada loh Pak Atau gitu. kayak anak kita, adik-adik kita lah di Iya, SD di misalnya, SD. atau di SMP. Itu kan materi pelajaran anak SD sekarang ini udah sama kayak anak SMP. Iya, benar. Anak SMP udah kayak anak SMA. kayak anak SMA. Yang SMA sudah kayak kuliah gitu. Jadi Iya. jauh sekali gitu ya. Jauh sekali. Kurikulum ini sudah mulai meningkat. Nah, ditambah lagi Mm-mm. peran orang tua tidak melakukan fungsi kontrol. Iya, benar banget Pak. Apakah Anak ini itu- kembali nih ya, Anak itu bener lagi, Ya. bener nggak sih mereka yang apa yang ngelakuin dikerjakannya ini kadang-kadang orang tua juga nggak paham. Iya. Ya udahlah, ibu juga nggak paham, ayah juga nggak paham. kerjain aja, Udah, gitu, kerjain dulu lah. kerjain aja. Coba buka di Google lah, Iya. gitu, segala macam gitu kan. Udah cek teman-teman kamu lah gitu ya. Mm-mm. Nah, dengan alasan bertanya dengan teman-teman ini kan bisa menjadi suatu hal yang negatif. Iya, benar. Dia keluar dari rumah, seakan belajar kelompok, justru dia tidak melakukan pekerjaan yang Pekerjaan yang sesungguhnya dalam bidang sesungguhnya. pelajaran mereka. Itu satu problem juga kan. Kayak jadi kebaikan main, kebanyakan Betul. melakukan hal-hal yang lain gitu. Dan itu sudah diobservasi sih gitu ya. Itu sudah Sudah mengamati secara diobservasi. langsung
dan saya sudah melihat anak-anak sekolah itu kalau di depan rumah dinas itu kan saya bilang, wah ini anak sekolahnya anak SMA. Nah ada kesempatan saya ngobrol dengan mereka. Bagaimana? Ada sebagian anak yang termotivasi untuk belajar, yang sebagian lain ya fine-fine saja. Gitu kan ya udah. Kalau mau seperti itu ya is okay, kami jalani, gitu kan. Kalau mau sekolah ya kami jalani gitu kan. Karena seakan-akan mereka kehilangan mood gitu ya. Kehilangan mood untuk mencapai motivasi yang terbaik buat mereka di suasana ini. Kalau tidak kita gencar memberikan spirit yang baik, memotivasi mereka dengan baik, itu kan menjadi masalah buat mereka. Iya benar banget Gitu. Pak. Karena kan mungkin udah sering BDR di rumah, kebanyakan istirahat di rumah, pada saat kita udah mulai tatap muka lagi, mereka jadi yang kayak kehilangan motivasi untuk belajar. Kebanyakan anak kayak gitu Pak mungkin. Seminggu kita libur saja dari sekolah. Iya. Kenaikan kelas sudah libur sekolah seminggu. Begitu kita kembali ke sekolah, kita akan beradaptasi secara semula. Dari kelas 1 naik kelas 2 libur. Begitu Baik lagi, sekolah iya. sudah mulai. Anda beradaptasi dengan situasi lain baru, Situasi yang mencari teman baru dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kita sekolah. Di saat kita sudah gencar-gencarnya, semangatnya lagi spiritnya masih kuat untuk belajar, terus besoknya kita daring. Iya benar banget. Begitu balik lagi, ya lupa. Kenapa? Pada waktu masa daring, mungkin 75% dia keluar untuk enjoy. Iya. Karena memang motivasinya udah malas gitu ke sekolah. Gitu. Nah ini kan problem bagi kita. Gitu. Oke. Kemudian Pak, gimana sih kebijakan pemerintah dalam menghadapi learning loss di era pelajar ini? Karena kan banyak tadi Pak, kita kembali yang ke masalah tadi bahwa BDR itu tidak mengakibatkan pembelajaran tatap muka secara langsung yang dimana adanya interaksi antara guru dan murid. Dan kebanyakan karakter anak sekarang mungkin tidak terlalu tepat di yang kita tujukan. Nah ini kan kembali semua. Pendidikan itu kan adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang. Iya benar banget Pak. Kalau dalam Islam itu kan perintah Allah itu kepada Rasulullah itu adalah untuk membaca. Iya. Membaca dalam kategori kita istilahkan adalah belajar. Belajar itu adalah sebuah kebutuhan hidup manusia. Selain kita makan, minum, belajar itu penting. Kenapa saya katakan belajar? Dari bayi, proses dari bayi, dia mulai merangkak, dia mulai berjalan, sampai dia bisa ngomong, diajarkan ayah, mama, mama, Ada step by nenek. stepnya ya Pak. Ada ajaran dan pelajaran yang diberikan dari sejak kita bayi. Iya benar banget Pak. Artinya itu kan harus dimotivasi dan dididik dan diajar, dibimbing di dalam mereka berproses. Nah dengan kehilangan waktu mereka belajar, tidak ada arahan seperti itu, tidak ada bimbingan seperti itu, apa yang terjadi coba Anda bayangin sendiri. Kembali kepada kita, kalau kita nggak dibimbing, nggak diajarkan setiap hari, orang tua tidak mengingatkan kita, masa bodoh lu mau sekolah mau kagak urusan gua. Iya Pak. Ada juga orang tua berpikir seperti itu kan, yang penting lu butuh duit gua kasih. Iya. Dia orang tuanya tidak peduli apa sih yang dikerjakan anaknya, apa sih kegiatan apa yang dilakukan oleh anaknya. Inilah masalah kita gitu. Iya. Inilah masalah kita. Kenapa sekarang timbul berbagai kasus anak-anak kita yang bermasalah dari segi hal-hal yang negatif lah. Ya, apakah dia minum minuman keras, apakah itu perilaku seksual lainnya gitu ya. Itu ya kembali. Begitu kau pulang ke rumah, pertanyaan pertama oleh bunda kita, dari mana kau nak? Iya. Kok jam segini kau baru pulang? Itu kan pasti pertanyaannya muncul. Kalau si anak ini sudah terbantah-bantah menjawab, berarti ada kebohongan yang diberikan oleh anak kepada orang tua. Sekali dia berbohong, maka dia akan berbohong sekali. Bila kebohongan itu lolos terhadap orang tuanya, maka kebohongan kedua akan dilakukan dia dengan hal yang sama kepada orang tua. Sehingga kebohongan itu muncul terus berulang-ulang. Di sekolah pun akan dilakukan seperti itu dengan gurunya. Iya. Terus, dan akhirnya dia akan menjadi seorang pembohong dalam proses kehidupannya. Kenapa? Dianggap pembohongan itu sudah mulai terjadi. Dan dia, aku membohongi orang bisa berjalan dengan baik. Gitu. Nah ini kan menjadi problem bagi kita. Nah karena itu untuk menciptakan pelajar di kondisi yang sekarang ini adalah tidak bisa kita menyerahkan semuanya atau sepenuhnya kepada sekolah. Karena itu harus ada pertemuan yang lebih spesifik antara pihak sekolah dengan kalau misalnya ada rombel itu ada paguyuban orang tua ya. Ada paguyuban orang tua atau ada komite sekolah dan sebagainya lah namanya itu.
itu perlu adanya satu komitmen dan kesepakatan untuk apa sih yang harus kita lakukan sekarang ini. Perlu adanya sinergi di Ya, antara orang tua, guru, kalau dan pemerintah mengambil pemerintahan. kebijakan sepihak, belum Iya. tentu. Mm-mm. Pemerintah memutuskan, oke, daring, Anda belajar. Karena kita bicara masalah hidup dan mati karena wabah. Iya, wabah. Kalau dulu sih ya gitu ya, kalau masih Delta segala macam. Ini kan sudah agak berbeda. Orang kena flu dikit juga dibilang Omikron. Omikron. Barang batuk-batuk dikit udah mulai COVID kata orang itu. Benar nggak? Nggak Bener seperti itu banget, gitu ya. iya. Nah, ini jadi kita jadi parno dalam hal kayak gitu seperti itu ya. Ya jangan Tapi sakit dikit ini gitu. intinya bahwa kembali komitmen itu dibangun dari penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah saja dulu. Artinya manajemen sekolah itu melihat bahwa ini penting apa enggak sih? Kalau prestasi sekolah ini kita arahkan ke tujuan akhirnya adalah menciptakan anak-anak kita yang berprestasi dalam dan luar sekolah, maka sekolah harus punya visi untuk mewujudkan itu kepada misi mereka. Dan itu untuk mewujudkan itu perlu komitmen yang harus dibangun oleh stakeholder sekolah. Ada OSIS, ada siswa yang tidak tergabung di dalam organisasi kepramukaannya, ada orang tua muridnya, ada segala macam. Itu memiliki komitmen yang sama. Artinya dari hulu dan hilirnya itu dibangun secara bersama di lingkungan sekolahnya. Sehingga orang atau anak menjadikan sekolah itu betul-betul sekolahnya rumah kedua. Rumah kedua. Coba sekarang bayangkan. Saya tanya dengan balik kepada Anda semua. Iya. Kira-kira pasti orang tua Anda berpikir, ini anakku nggak pernah lagi cuci piring di rumah. Pasti pernah itu, Pak. Ya kan? Disuruh anakku sudah mulai malas ke sekolah terus. Iya. Apa sih pekerjaan anakku di sekolah ini? Ya kan? Tiap hari ke sekolah terus Nah, gitu, Pak. apa sih yang dikerjakan? Pertanyaan pasti itu muncul. Iya. Bagi orang tua yang mengerti, yang paham akan perkembangan sosial anak, perkembangan IQ anak atau kecerdasan anak, bagi orang tua, it's okay. Dia udah tahu kontrolnya. Oh, anakku pada jam sekian pasti posisi di sekolah. Oh, jam sekian pada posisi dia kegiatan ekstrakurikulernya. Itu bagi orang tua yang mengontrol. Tapi bagi orang tuanya yang satu ke utara, satu ke barat, begitu pulang ke rumah, semua ngumpul pada satu titik yang sama, caranya masing-masing. Iya. Apa yang terjadi? Lah, udah lu gue katanya. Ini bahaya. Tidak peduli ya, Pak. Itu yang kita khawatirkan. Tidak peduli antara apa yang dikerjakan oleh anaknya. Anaknya pun tidak peduli dengan apa yang dikerjakan oleh Iya, orang tuanya. Inilah menjadi masalah kita. Iya. Itu salah satu lah. Jadi kalau kebijakan pemerintah tanya, Pak, kebijakan pemerintah adalah saya kembalikan kepada sekolah. Kembalikan kepada Anda maunya gimana? Kalau Anda mau belajar tatap muka, monggo. Tapi Anda yang atur. Frekuensi jam mengajarnya, semua guru nggak boleh ngeluh nih. Anda ngeluh, wah capek Pak kalau kita harus mengajar begini. Kembali kepada komitmen. Komitmen para pendidiknya sendiri. Iya. Kalau para pendidiknya juga malas, ya udah, it's okay, hancur kita. Gitu kan. Nah, Siapa yang mau ngajarin ya, ya, Pak? guru juga kan manusia biasa. Iya, benar, Nah, Pak. karena itu komitmen itu perlu dibangun. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Ya. Motivasi Bapak untuk para pelajar di Belitung Timur, apa, Pak? Biar semangat kita tuh naik nih untuk belajar terus-terusan. Kita itu jangan pernah mengeluh Jangan pernah mengeluh. dengan kondisi yang ada saat ini. Iya. Dunia tidak selebar daun kelor. Masih banyak jalan menuju ke Roma, kan gitu kan. Iya, benar, Pak. Nah, kalau kita hanya melihat pada sebatas apa yang kita pandang hari ini, maka Anda tidak pernah menjadi orang yang akan sukses ke depan. Bahwa yang perlu diingat oleh para siswa adalah bahwa hari ini yang kita kejar adalah untuk meraih masa depan yang lebih baik. Bagaimana untuk mencapai itu? Pertama adalah memperkuat pribadi kita, memperbuat karakteristik kita sebagai seorang pribadi. Attitude kita jaga, IQ kita isi gitu ya. EQ-nya, emotional cues-nya, spiritual cues-nya harus kita isi semua itu. Sehingga untuk menjadi seorang pribadi yang matang dalam menghadapi kehidupan kita di masa 5.0 loh, bukan lagi 4.0, 5.0 ke depan. 5.0 ke depan. Di mana dunia sudah semakin luar biasa. Digitalisasinya luar biasa, Semua Pak. orang, ya kalau zaman kita ini tinggal nunggu waktu saja lah, kapan mau dipanggil gitu kan. Tapi kalau generasi muda sekarang ini, dia akan menghadapi tantangan yang akan lebih kompleks gitu. Nah, kalau kalian tidak menyikapi, tidak bersiap untuk hari ini untuk menghadapi era ke depan, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang tertinggal. Dan harus mampu memanfaatkan dunia teknologi itu dengan arif dan bijak. Pada waktu saya paparan pidato kemarin, saya katakan pada waktu acara pembukaan acara di SMA ini kan,
Yang saya khawatirkan, kita nih bangsa yang beradab, bangsa yang beretika. Anak-anak muda kita tuh diajarkan di dunia maya itu dengan etika yang tidak beradab. Membicarakan sesuatu yang tidak sopan di media sosial, Kata-kata kata-kata kasar. kasar, dan segala macam. Saya punya pengalaman pribadi, saya trauma kalau makan cabai. Jujur, saya trauma. Kenapa tuh, Pak? Kalau makanan saya nggak pernah pedas-pedas. Karena trauma. Kenapa? Catatan kecil saya gitu. Saya punya pengalaman hidup kecil gitu. Orang saya kecil, saya mengungkapkan kalimat kata-kata yang tak pantas pada masa saya masih SD. Iya. Nah, kakak saya mendengar itu, karena kakak saya seorang guru. Kamu ngomong kayak gitu, sini kamu. Langsung, Pak? Langsung cari cabai gitu kan. Cabai. Nah, Mulutnya ya, Pak? sejak itu saya kapok. Kapok, akhirnya saya trauma dengan makan cabai itu. Trauma saya makan cabai. Akhirnya setiap makan cabai, udahlah, pedas gitu. Pedas Nah, langsung. jadi berbicara itu orang tua zaman dulu tidak suka gitu kalau anaknya berbicara mengumpat kata-kata yang kotor, berbicara mengungkap hal yang kurang pantas gitu kan. Kalau sekarang Yang tadi itu lagi. menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari anak-anak muda kita sekarang. Iya. Coba aja lihat. Dari 10 anak, coba Pak gurunya cek Berapa anak yang mengungkapkan kata-kata kata-kata itu? yang pantas dan tidak pantas. Iya. Inilah yang saya khawatirkan. Adab itu, etika itu hilang dalam tatanan generasi kita. Ya, Pak, bener banget. Ini yang harus kita koreksi, di rohisnya harus lebih gencar, terus di gender di forum anaknya, terus bagaimana di kelompok-kelompok orang lain yang memberikan penyuluhan dan mensosialisasikan terhadap etika dan bagaimana seharusnya kita berbuat. Iya. Karena dunia pendidikan ini penuh dengan tantangan. Hari ini kita siap di SCTA. Begitu masuk perguruan tinggi, itu akan bertemu dengan seluruh orang yang beraneka ragam. Dengan sikap dan perilaku, dengan tatanan kehidupan sosial yang berbeda-beda. Itu pun akan mempengaruhi. Kalau tidak disiapkan dari pondasi SCTA ini, begitu kamu kuliah nanti, ketemu nih, dari Papua, dari Medan, segala macam Anda berkumpul, ya kan? Dalam satu jurusan yang sama, dalam satu fakultas yang sama. Bisa tidak kita berpikir seperti sekarang ini? Nanti begitu setelah saya kuliah, Anda akan kehilangan yang namanya grup. Hilang. Hilang, nggak ada. Si A sibuk dengan kampus dia, si B B sibuk dengan sibuk kampus lagi. dia. Nanti hanya ketemu di saat liburan saja, atau bicara di WA atau di grup. Apa aktivitas lo sekarang? Apa aktivitas lo sekarang? Gimana kampus lo? Terus hanya itu yang dikomunikasikan hanya di grup. Tapi di saat Anda ketemu pada fase berikutnya, tidak lagi seperti sekarang ini. Dan itu harus siap. Kehilangan masa-masa ini harus siap. Ini kan lagi mood-moodnya nih. Mood banget nih, Pak. Lagi semangat-semangatnya gitu kan. Nextnya, di saat apakah bakal sama? sudah lepas dari SLTA, itu tergantung pribadi kita. Mampu enggak kita menangkap peluang di luar? Di kampus kita ada nggak ya seperti ini? Jurusan kita sesuai nggak sih dengan yang ini gitu? Nah itu tergantung kita. Makanya dari sekarang kita siapkan. Dilepaskan dimanapun, yang namanya emas tetap emas. Paham nggak? Paham, Pak. Jadi, Karena saya sudah pengalaman, anak SMA negeri ini saya lempar di Jakarta, dia mantan pimpinan OSIS di SMA ini, begitu saya lempar ke Jakarta, anak ini tak punya emas. Memang dasarnya emas gitu. Begitu dia oper di Jakarta, dia menjadi aktivis di Jakarta dan dia diberikan kepercayaan oleh para seniornya. Nah ini dan dia tidak merubah karakter pribadi dia sampai dengan hari ini. Adabnya, etikanya, sopan santunnya, agamanya bagus. tetap masih sama ya, Masa Pak? nggak berubah gitu. Inilah susah kalau kita kalau misalnya ada anak nanti begitu dia keluar dia merubah itu gitu. Rambut sudah mulai gondrong, yang nggak pakai anting-anting udah mulai pakai anting-anting, Kayak tatoan. yang nggak pakai tato. Ah itu kan sudah mulai nih. Kenapa? Mengikuti dunia. Bukan mengikuti etika agama yang baik. Itu aja pesan saya. Silakan diterjemahkan sendiri oleh para pendengar. Iya, para pendengar, para penonton. Iya. Gitu aja. Oke, mungkin sampai di sini pembahasan kita, Pak. Saya balik lagi sekarang. Oh iya, dibalik lagi. Sebagai anggota Forum Anak. Iya, siapa? Para penonton, para pendengar, nih saya lagi yang jadi hostnya. Iya, Pak. Pertanyaan saya, sampai sejauh mana Anda melihat generasi muda sebaya Anda atas kenakalan yang terjadi saat ini? Apa komen Anda? Pada saat ini, Pak. Ya.
menurut Sarah sendiri nih Pak, Ya. berhubung tadi yang pertanyaan Sarah, karena kebanyakan BDR dan jarang tatap muka di sekolah atau jadi pembelajaran karakter anak-anak sekarang mungkin sudah sangat-sangat tertinggal Pak, Hmm. sudah sangat tertinggal. Jadi banyak karakter anak Hmm. yang berbeda sangat jauh dengan karakter kakak-kakak Sarah dulu. Seperti itu Pak. Ini pendapat Sarah ya. Iya. Sekarang pertanyaan kedua. Sampai sejauh mana tingkat keparahannya anak zaman now di SMA dan di luar SMA Anda menurut kacamata Anda? Di SMA nih Pak, ranah Ya, SMA. Ya, Oke. Kalau misalkan di luar SMA sama di dalam. ya. Kalau di Observasi, observasi aja. berdasarkan observasi. Ya, Yang kayak gimana nih Pak contoh kenakalannya? ya. Antara kenakalan yang normal dengan kenakalan yang tidak normal menurut kacamata Sarah. Oke gini. Kalau dibandingkan sama yang dulu nih Pak. Ya. Mungkin kalau misalkan kita kayak tawuran atau berantem yang kecil itu udah biasa mungkin ya. Ya. Kayak misalnya geng-gengan. Ya, Cuman ya. kalau sekarang mungkin lebih banyak anak SMA itu yang mabuk-mabukan Pak. Nah, Mabuk-mabukan. tolong dong itu. Mari kita hilangkan kebiasaan seperti itu, oke? Jadi sekarang kalau mabuk-mabukan itu bukan lagi hal yang kayak langsung hal yang besar, udah dianggap pembiasaan kan, kayak normalize-nya udah kayak oh mabuk gitu. Jadi kayak Udah dan jago orang nih kan? iya Nah. orang tapi di sini saya tuh bingungnya juga orang tua kalau misalkan ada yang ngelihat anaknya seperti itu, tapi walaupun bukan orang tua kandung nih Pak, Ya. orang tua misalkan bapak atau orang tua yang lainnya kayak melihat anak orang lain nih membiarkan, jadi mereka Tuh. tidak peduli Pak. Yang nonton, dengar nih ya, itu betul. Jadi kejujuran anak berbicara, mari kita tanggapi dengan positif. Kita perbaiki agar apa yang menjadi harapan kita ke depan itu lebih baik. Saya pikir gitu. Terima kasih Sarah. Iya Pak. Oke. Para penonton pemirsa, biar saya yang tutup. Oke, siap Terima Pak. kasih Sarah, terima kasih buat podcastnya SMA Negeri Negeri 1 1 Manggar. Manggar. Sukses buat kalian semua. Amin. Kita tutup nih pertemuan kita. Jangan lupa share, Dan subscribe, subscribe. komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.